Hai semua, welcome back to Add to Watch List. Ada yang baru nih dari Bollywood, yaitu film The White Tiger. Salah satu American drama film yang disutradarai oleh Ramin Bahrani dan dibintangi oleh Raj Kumar Rao, ada Priyanka Chopra Jones dan Adas Gurav yang merupakan debut pertamanya sebagai leading role. Oke, jadi ini diadaptasi dari novel karya Aravind Adiga, film The White Tiger. Karakternya bernama Balram Halwai, dimainkan sama Adarsh Gourav, merupakan seorang pemuda yang tumbuh dalam kemiskinan di sebuah desa terpencil namanya Gaya. Sejak kecil, Balram terbiasa menghabiskan hari di rumahnya yang sempit bersama orang tua, nenek, serta anak saudaranya banyak semua. Jadi ini dia punya rise to power, dia punya struggles semua dari a slave to a master. Can you call it that? Well, apa ini memangnya slave ya? I don't know. Yeah, not really. Not really, tapi ya borderline slave lah ya. Yeah, like kind of like a slave, right? Okay, if we going for the slave conversation agak panjang. Mungkin kalau dari gue lihat dari film itu adalah India punya kondisi dengan Indonesia itu beda-beda tipis ya. Cuma India mungkin orangnya lebih banyak ya kayaknya. Dan mereka itu udah, karena mungkin India itu ada sistem kasta, Indonesia kan nggak ada sistem kasta. Or gue nggak tahu, mungkin udah nggak ada. Dulu gue ingat pelajaran sejarah tuh ada belajar kasta orang Indonesia. Cuma karena kita Bhinneka Tunggal Ika, jadinya nggak matter anymore. Kalau di India sistem kasta kan masih sangat pekat. Jadi dari situ itu bisa ada yang ditentukan, oke, lu itu ya derajatnya servant dan ada yang punya derajat master gitu kan. Dan ada, gue nggak tahu di India itu ada middle class nggak? Harusnya ada lah. Every country pasti ada middle class-nya kan. Tapi I think kalau perspektifnya kayak gitu semua sama sih. Kayak dari segi agamanya juga kan di sana juga banyak kan. Mayoritas nggak bisa dibilang Muslim juga tapi ada. Dari segi kasta mereka juga yang dipelajari dari film itu sendiri kan cuma 2 kasta kan. But we know probably ada ketiga kasta tersebut lah. Kurang lebih sih tetap aja sih Hans, atas bawah sih. Ada banyak banget kasta di India. So, maksudnya gue amazed di mana orang India, nggak tahu mungkin for the sake of the film kan, tapi juga gue amazed di mana orang India, oke, let's say lu kasta lu apa, oh kasta gue ini, terus dia bilang, oh lu low kasta. Gue bilang, hebat juga lu bisa hafal kasta-kasta yang begitu banyak ini gitu. Lo udah tahu kayak ini udah bottom tier, kasta bottom tier gitu kan. Which is gue appreciate banget dari film ini. Gue pas nonton film ini tuh gue selalu terbawa-bawa di pikiran gue tuh Parasite. Dan gue berpikir, gue lebih suka mana? White Tiger apa Parasite? Kalau gue ngomong, ya kan. Tapi you know what I mean kan? Temanya sama. Iya. Benar. Orang yang trying to get to the power. Cuma pas gue nonton tuh, Indian kan pas lu tanya gue kan, do you like it? Gue bilang, gue gak like it, but I enjoy it gitu kan. Parasite, gue like it, tapi gue gak necessarily wanna watch it again. Kalau White Tiger, gue mau nonton lagi. If kalau misalnya gue tangkap, let's say siapa nonton, gue bakal duduk juga gitu nonton history. Karena history itu actually enak dilihat. Juga reminds me of Life of Pi. Cuma Life of Pi saking fantasinya, gue males nonton ulang gitu. Tapi kalau ini, I consider this as my Life of Pi gitu. Karena gue mau lihat lagi, karena cerita dia itu very relatable. Parasite juga, cuma Parasite itu Indian adalah, ya maksudnya gue beruntung dilahirkan tidak harus seperti mereka gitu kan. Gue dilahirkan bisa punya sekolah segala macam gitu. Tapi kalau Parasite lebih kayak agak a bit fantasy nggak sih? A bit juga, dia ada noir. Kalau Parasite itu ada noir. Tapi gue ingat, kalau mana yang lebih memorable, obviously Parasite lebih memorable. Cuma sometimes kita harus lihat film itu adalah from the watchability-nya lagi gitu. Yang mana yang gue prefer nonton lagi, pasti gue pilih White Tiger. Parasite aja sampai sekarang gue belum nonton lagi gitu. Saat gue nonton ini jelas banget sih point of view-nya, kenapa lu bilang kayak gitu, kenapa lu masih mau nonton lagi. Satu, karena agak a bit realistik juga. Kayak Baram tuh mau nunjukin, ini loh kisah perjalanan gue, ini loh tekad gue, dan ini yang gue rasain untuk menuju kesuksesan. Jadi lu kayak ngena kan feel-nya nonton di film ini kan. Terus motif dari perjalanan kisahnya sendiri itu udah jelas dari awal menurut gue. Kayak dibawa, cara mereka ngebawa alurnya itu oke sih menurut gue. Kayak dia udah naratornya memang udah jelas dari satu pemikiran Hans. Jadi kita nggak yang pusing kemana-mana gitu dari awal sampai akhir. Gue yang kayak oke, gue ngerti ini gitu, isi pikiran lu apa gitu sebenarnya gitu, apa yang lu rasain dari saat dia masih kecil. Nah, dari awalnya itu kan gue actually awalnya itu gue agak nggak suka dengan the narrator style awalnya. Lama-lama I get it. Ya namanya filmnya The White Tiger kan, obviously harus dari perspektif dia. Cuma yang gue appreciate, yang satu lagi yang gue agak don't mind itu, agak gue bukan don't mind, itu adalah dia kan acak ceritanya, dikit-dikit sini dikit-dikit situ kan.
awalnya gue Yeah. do I like this gitu kan, tapi at the same time kalau ini mulai dengan dia dari kecil gue nggak akan appreciate juga, jadi gue suka juga, nggak tahu ya, gue agak indifferent, gue Lu mix feeling banget ya. banget sama editingnya, just gue suka apa enggak ya gitu loh, tapi karena istilahnya gini, karena gue anaknya suka linear editing, but dia prove me wrong saat saat dia tahu what to give in the front, ya gue kasih lu ini, tapi nanti ya sabar ya, terus gue kasih lu perjalanan ini. Jadi in the end pas gue lihat perjalanan itu worth it, karena gue ingat nih ada this particular sequence yang nanti akan datang gitu kan, dan gue mau lihat, dan direkturnya ini which is siapa namanya tadi? Ramin itu it's a very clever director, dan dia tahu how to show information, which is gue appreciate. Jadi in the end gue merasa kayak ya udahlah, gue terima lah gitu the editing choices. Dan not necessarily mereka ngulang-ulang sebuah itu yang gue suka, sih, itu yang gue suka. Iya kan? Ya, nanti kita jadi mention. kenapa dia narator dari awal lah, dibawa ke masa kecil dia biar lu dapat konteksnya dulu gitu loh. Jadi nggak yang di pertengahan ditaruh nih tiba-tiba gitu kan, nggak bikin lu bingung. Ya yang gue suka itu sih semangatnya dia gitu loh. Maksudnya yang gue senang adalah dia benar-benar ngebangun banget karakternya di sini, biar kita lihat kayak emang ini anak tuh pengen belajar dari kecil. Ya kan, lu lihat lah dengan dia yang kayak lampunya udah padam aja dengan pakai lilin dia belajar kayak gitu-gitu kan. Sampai ya kita udah tahu lah dia tinggal di desa yang cukup miskin ya, let's say ya. Detailnya itu mantap sih. Iya, details in everything itu yang bikin gue suka sih. Kayak ini jarang banget sih, gue lebih suka klasik India ya. Sorry, Sarukan. Hati-hati, Chris editor kita udah bilang jangan kebanyakan reference Bollywood, nanti susah edit. No, iya, nanti dia marah ya kan. For me personally, gue gara-gara udah terlalu banyak nonton film Indian yang baru, maksudnya yang kayak gini, jadi udah kayak when I saw it, gue nggak terlalu wow factornya kayak nggak ada. Untuk White Tiger. Because untuk White Tiger. Sebagai kalian yang udah nonton banyak film India ya, gue kan nggak banyak tuh. The only film India yang gue actively endorse tuh Padman gitu kan. Tapi menurut kalian ini terlalu Hollywood nggak? Karena gue merasa terlalu Hollywood. Gue merasa kayak ada timnya Money Heist nih di productionnya ini. a bit way to execution wise itu very Netflix like. Padahal gue ingat ini film bukan Netflix film gitu. Maksudnya ada Money Heist way of shooting stuff gitu loh. Maksudnya ingetin gue ke itu sih banyak. Soalnya sekarang Indian movies udah banyak yang kayak we're tired, kita udah capek of the bullshit of like all the dancing lah, nari-nari apa semua udah nggak zaman lagi lah di India kan. Jadi mereka sekarang udah. Tapi kan juga udah lebih kayak. But it's way more authentic gak sih? Maksudnya, we know Indian just that way yang gitu. dancing yang pergi, tapi kan digantikan dengan over the top action kan? Not over the top action, more like ini kayak cerita-cerita orang kecil. Iya. Kalau cerita-cerita orang dia suka hammering on that theme ya, Three Idiots, life journey segala macam gitu. Because that is what Indians kayak yang dari India benar-benar most of the people emang they are like poor and like struggling a lot. Berarti sebenarnya film ini kalau gue bilang bisa jadi bukan untuk orang India ya, tapi untuk orang luar untuk mengerti India. Gue appreciate itu adalah dia nggak memakai Hollywood way of moving the plot gitu kan, tapi dia memakai the Indian way. Jadi dia ambil India itu ada apa gitu kan, India itu ada apa yang bisa trigger people yang sampai ekstrim tuh pecat. Lu sebagai orang Muslim di keluarga yang quote unquote nggak menerima kan, itu bisa dipakai, dia pakai itu as a tool untuk pecat orang gitu kan. Maksudnya kayak ini yang gue butuh, detail ini yang kayak bikin dia menarik gitu kan. Di other detail itu yang gue keep doing itu adalah uang. Gue suka tuh kalau ada film di luar, tuh gue selalu ready konversi. Kalau misalnya mata uang. Iya benar. Gue sama kayak lo, jujur gue sama kayak lo, kayak dia ngomong ya udah lo mau berapa 2.000 sebulan. Enggak dia awalnya I'll give you 1,500. No sir, give me half of it. I'm okay, I don't need the money, you are like family to me gitu kan, dia kayak gitu kan. Oke, I'm terima, I'll give you 2,000. Terus gue langsung nanya, 2,000 itu berapa? Gak banyak sih. Iya, gue pikir besar sih. Kan. By the way itu cuma kayak berapa 300.000 nggak sih? Cuma 384.000 ribuan. Gitu. Gue kayak
Terus Iya, dia kasih 300.000. omanya 1.800, dia cuma keep 200 kan. Gue kayak wah Iya. hebat. Maksudnya either India so cheap atau man ini pas gue tahu itu gue bersyukur banget gue jadi orang Indonesia, hidup Indonesia. This one Indonesia. No England, no USA. Slumdog Millionaire kan it's a one in a million chance, betul nggak? Kalau Yeah. White Tiger itu kan Yeah. lebih ke 1 to 1,000. Probability-nya terjadi lebih gede. Somebody snap gitu kan. Dari orang yang nggak punya uang tiba-tiba dia merasa nggak bisa, gue nggak boleh terpuruk kayak gini, gue maju ke atas. Bisa nggak? Kalau ya maksudnya lo ngerti nggak? Relatable kan? Bahkan gue tanya teman gue yang suruh gue nonton kan, gue bilang gila ya film ini. Woke. Gue kayak bukan in terms of woke karena gue miskin atau apa, tapi gue woke apa karena dia banyak put wisdom nugget yang bikin gue juga mikir gitu. Kayak iya sih, apa yang sesuatu yang bikin gue nggak bisa naik itu apa karena diri gue sendiri atau kayak gimana? Apa karena gue hold back gitu kan? The chicken coop metaphor itu the best sih for me. Gue kayak shit. Gue habis tahu itu, gue nggak bisa tidur man. Sumpah, am I in a chicken coop gitu loh. Maksudnya ngerti nggak? Am I in a chicken coop? Maksudnya kerja, tapi aspirasi orang kalau bisa kaya gitu kan. Tapi in a way yang maksudnya is that the right mentality to have gitu. Kalau India punya White Tiger kan sebenarnya Indonesia kan punya naga kan. Naga-naga itu gue pikir apakah mereka begitu juga ya dulunya ya. Snap apa that mindset needed gitu untuk kita bisa snap out of it and be the best version of ourselves gitu kan. Pokoknya film ini hit me hard, not just in a movie way. Ini salah satu film yang bener film bisa memberikan message dan message itu bisa stick ke lu kan. Istilahnya film itu tuh kayak motivational quote tapi bisa ditonton. In a Tapi good in a way, good ya. way ya. Maksudnya kita ambil yang Yes. in a good way-nya aja. Film Sekarang gitu ini kan. kita nggak usah ngomongin detail karena kita rekomend. Ini in a way kita rekomend kenapa orang harus nonton. Tapi film ini tuh di structure in a way kayak dia nggak bilang si White Tiger si Balram ini salah. Dia itu salah karena kondisi ke lingkungan dia. Gitu kan. Kalau kalian lihat Balram itu kan selama ini kan kalau let's say kita grafikin kan dia naik tuh kan. Oh dia berhasil dapat kerja terus nanti dia dapat income segala macam. Dan dia being a very loyal servant gitu kan. Very loyal yang sampai ya kalau lu udah didoktrin begitu ya lu begitu aja gitu. Dan kita lihat dia begitu aja gitu. Cuma memang dia ada bibit-bibit kayak perlawanannya. Tapi semua itu berubah saat kecelakaan itu terjadi kan. Enggak. Kecelakaan itu terjadi pun dia itu masih on his apex of servant loyal. Masih loyal banget. Tapi gara-gara bosnya yang egois memaksakan dia, kalau untuk konteks untuk orang nggak tahu, jelasin Nel, yang lo mau jelasin tadi. Iya, jadi mereka habis birthday-nya Priyanka Chopra, Pinky, and Pinky itu nama panggilan dari apa ya? Kalau Asok kan dipanggil Asoki kan, agak nggak kreatif sih. Tapi gue langsung mikir, berarti Pinky itu something Priyanka atau apa gitu kan? No, emang Pinky is a common name. Pinky itu common name for India. Iya, dia. Mind blowing man. Balramnya mau nyetirin mereka, si Pinky bilang nggak usah, dia yang mau kan, dia maksa tapi udah mabok. Terus lagi di jalan ketabrak orang suddenly. And itu yang tadi gue mau bilang itu not foreshadow kayak shading this particular actor di India, Salman Khan. Oh, itu actually referencing an actor ya? Itu referencing an actor. Jadi dia Salman Khan ini mabok parah one night lagi pulang dari party. Terus itu ada one scene, inget gak yang dia lihat ada orang tidur di samping trotoar, di trotoar kan? Iya, orang-orang itu Salman Khan lindes meninggal. Oh, oke, I see. Ada sisi sindiran juga di Iya, sini. jadi dilindes sama dia, terus terakhir yang kena blame supirnya. I see. Berarti ini mereka ambil that inspiration kali ya di situ kan. Indonesia itu ya harusnya belajar sesuatu dari India. Gitu. We are not that far off in terms of ekonomi ya. Tapi our film industry itu kan masih jauh. Sebenarnya itu jauh gara-gara orang kita sendiri yang tidak pede. Ya. Orang India itu meskipun filmnya mixed bag ya,
bagus sama enggak, tapi you gotta go through all the bads just to get the good gitu kan. And then now they have the power to do some powerful movies. It will make a lot more money. Maksudnya the cycle keep turning kan. Ini yang something yang kita sebagai salah satu negara yang besar juga nggak punya that sense of pride. Kita sok-sok taruh hashtag local pride, tapi kita nggak pernah in a way give Indonesian movie the same chance as anything else gitu loh. Gitu. Yeah. Which is a shame gitu. Nggak apa-apa, maksudnya gue nggak bilang kayak we have to be democratized seperti Hollywood di mana kita bisa criticize the government, kita bisa show corrupt police atau kayak gimana. There are rules gitu kan, and I'm okay with that rules. Mungkin juga ada benefitnya lah untuk nggak full out tell you this, tell you that gitu kan. Keep it the country as polished as possible gitu. Kayak South Korea kan mereka nggak pernah mention itu segala macam. Boleh tunjukkan police punya method a bit unorthodox, tapi lu nggak bisa bilang this police is a corrupted police gitu kan. In a way. Maksudnya we can play along that line. Cuma yang lacking itu cuma adalah our excitement to our own movies gitu. Mana local pride-nya gitu kan. Yeah. Maksudnya itu ya. I don't find it. Like, dan istilahnya adalah kita jadi, ya kalau kita mau balik ke White Tiger, kita jangan terlalu jauh dari Indonesia, adalah we are the lower caste karena we make it ourselves gitu loh. Karena kita merasa kita lower caste padahal kita enggak gitu kan. Yeah. The same like this movie, kita in a chicken coop ourselves padahal kita itu lagi dihantam sama negara lain, kita nggak sadar. Iya benar. Ya udah, this movie White Tiger ini up, makanya gue bilang the message of this movie itu very strong. It transcends nggak hanya orang India, tapi it transcends tuh kayak gue orang Indonesia gitu kan. Gue kayak iya, gue nggak boleh begini terus gitu. Gue suka banget the quote yang katanya kayak the white tiger is really rare kan katanya. Itu a lot of great quotes, tapi my favorite quote itu adalah dia bilang gini. Ada two actually the quote. Dua-duanya nyetir somehow. Satu nyetir ke desa, satu nyetir di tengah hujan kan. Iqbal the great Muslim poet was right when he wrote, "The moment you recognize what is beautiful in this world, you stop being a slave." Oke. Wow. Fuck. Wih. Itu kan a quote sih, yang that moment dia harus make a decision, betul nggak? Bahwa dia udah buktikan bahwa dia walk, bahwa dia kayak itu kan maksudnya dia selama ini men-link diri dia sendiri dengan keluarganya kan. Di sini dia moment, man, yang beautiful itu adalah what you see. Gue nggak tahu juga what he sees is beautiful gitu kan. Tapi gue ngerti that moment of his wokeness gitu kan. Dia udah capai. Kalau di Buddha penerangan sempurna ya istilahnya ya. Pas bagian yang dia ke driver punya headquarternya itu kan, he got drunk terus dia nyanyi, dia bilang I wanna be a singer. I'm like, nah bro. Tapi pas Balram nyanyi ya, gue kan awalnya shit, it's gonna be cringy, terus dia nyanyi kayak wow, wonderful banget suaranya. Maksudnya gue takut kan, is it gonna be cringy karena dia kan trying to fit it kan. I also can sing too master gitu kan. Tapi terus tahu keluar dari mulutnya itu sebuah melodi atau suara yang kayak maaf. Gue pikir tuh bakal joget loh Indian loh. Enggak sih, gue nggak tahu tapi that ending for me enggak sih, gue kayak you can find other ending lah gitu. Yeah, true. Like those guys, orang-orang yang berdiri gitu. Yeah. Like, okay. Gitu kan. Maksudnya the ending nice itu adalah ya I don't know, maybe the nice ending itu adalah a full circle aja. Mungkin dia ketemu a new servant. Maksudnya a full circle itu adalah mungkin dia lagi di office-nya tiba-tiba yang ketok, terus super taksinya yang kasih lihat, why are you here gitu kan, I want to meet Mr. Ashok, terus dia lihat dari kaca gitu kan, dia make musik ya ting gitu. Maksudnya lo ngerti nggak, we know it's a full circle gitu kan, bahwa ada yang mau apprentice sama dia gitu, bahwa ada somebody yang look up to him gitu, dan knows him, dan dia wants that gitu kan. Tapi gue juga get another ending, like dia itu belum selesai mau dia type that email to the Chinese government or I don't know siapa itu, the prime minister or something. Dia belum selesai, maksudnya kayak dia masih mau strive could be for something like else that gitu. Kan? Maksudnya I get it. Maksudnya ya Indian
he write the email and then do I wanna send it gitu kan? Or just keep cliffhanger lah something. There are a lot of interesting ending gitu yang bisa dia explore. Tapi entah kenapa dia milih ending itu yang gue kayak There is a story about a cunning Brahmin trying to free the Buddha. The Brahmin asks, Master, do you consider yourself man or God? To which the Buddha smiles and say, neither. I'm just one who have woken up while the rest of you are still sleeping. Aish, gila, cakep banget. Itu dia review kita kali ini tentang The White Tiger. Seru banget filmnya. Kalau kalian ingin kita review film pilihan kalian, langsung ke komentar di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan episode kita selanjutnya. To watch list presented by Cinema Hats.